Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari kelas Teknik Informatika A dengan NIM 202223163. Saya di sini akan menjelaskan tugas proyek akhir Python dari Bapak Abu Sofyan. Di sini ada 15 soal. Soal yang pertama yaitu lakukan importing data dan inspeksi data. Importlah dataset dari GCR data retail CSV dan kemudian inspeksilah dataset tersebut dengan mencetak 5 data teratas dan mencetak info dataset. Info dataset sini saya tugasnya import pandas ASPD, import dataset dari versi yang udah diupload. Di sini ada 5 data teratas, ada jaket, sepatu, tas, jaket, sepatu. Dan ini info datasetnya. Dan ya, nomor 2, lakukan data cleansing 2 kolom first transaction dan last intersection yang menunjukkan terjadinya transaksi tidak bertipe data temp origin 19700101, maka ubahlah kedua kolom tersebut ke tipe data temp. Kemudian cetaklah kembali 5 data teratas dari frame df dan juga tipe data masing-masing kolomnya. Di sini udah saya cantumkan mengubah kolom first transaction dan last transaction, menampilkan 5 data teratas setelah cleansing, menampilkan tipe data masing-masing kolom. Ini ada 5 data teratas cleansingnya, ini last transactionnya, ini tipe-tipe datanya. Nomor 3, tentukan current customer. Untuk menentukan current customer, carilah transaksi paling terakhir kapan dilakukan. Klasifikasikanlah mana customer yang berstatus current dan mana yang tidak. Setelah itu cetak 5 data teratas dan informasi dataset. Di sini menentukan current, konversi timestamp ke datetime, cari tanggal transaction terakhir di seluruh dataset, agregasi per customer, tentukan batas current-nya 90 hari sejak transaksi di dataset, klasifikasi current, urutan besar last transaction, tampilkan 5 data teratas, informasi dataset, dan simpan hasil ke CSV. Dan di sini hasil runningannya bisa dilihat sudah terinput 5 data teratas customer dengan status current dan informasi dataset. Dan yang nomor 4, menghapus kolom yang tidak diperlukan. Gunakan fungsi bawaan Python untuk menghapus suatu objek. Contohnya kolom no dan row num. Hapus kolom yang tidak diperlukan menggunakan keyboard del. Kemudian cetak 5 data teratas dari hasil kon yang tadi, informasi dataset setelah penghapusan kolom. Dan ini 5 data dengan status current. Ini datanya. Informasi dataset setelah dihapus kolom no dan row num ini. Dan ya, nomor 5, buatlah visualisasi customer acquisition by year. Setelah semuanya selesai, langkah berikutnya adalah membuat visualisasi data berupa trend of customer acquisition by year dengan menggunakan bar chart. Untuk itu, buatlah fitur atau kolom tambahan yang merupakan tahun dari first transaction dan tahun dari last transaction, masing-masing dengan nama year first transaction dan year last transaction sebelum melakukan visualisasi. Dan ini contohnya kayak gini ya. Bisa dilihat nih hasil codingan saya menggunakan matplotlib, enforce datetime, dan ini hasil runningannya seperti ini. Dan ini untuk codingannya.
Buatlah visualisasi transaksi by year, visualisasikanlah tren jumlah transaksi per tahunnya dengan menggunakan bar chart. Nah, ini konversi timestamp ke datetime, tambah kolom tahun, hitung total transaksi per tahun, visualisasi bar chart, label dan titel, tambah nilai di setiap bar. Nah, ini contohnya seperti ini. Sudah ya, sudah terangin. Nomor 7, buatlah visualisasi data average transaction amount by year dengan menggunakan Seaborn point plot. Visualisasikanlah tren dari tahun ke tahun kata-kata jumlah transaksi untuk tiap-tiap produknya. Hitung rata-rata average transaction amount per tahun dan per produk. Visualisasi dengan Seaborn point plot, label dan titel. Dan ini contohnya seperti ini hasil urutannya. Nomor 8, buat visualisasi data proporsi current customer untuk setiap produk dari sisi current customer, khususnya untuk melihat seberapa besar proporsi current customer untuk tiap-tiap produk. Dapat diketahui insight-nya melalui pie chart. Visualisasikan pie chart-nya untuk 4 produk yang dimaksudkan. Dan ini hasil perhitungan opsional. Saya membuat pie chart dan tampilkan chart. Jumlah chartnya di sini ada sepatu, jaket, tas, baju. Nah, ini poinnya per produk dan ini chartnya. Nomor 9, buatlah visualisasi data dengan melakukan distribusi kategorisasi transaction. Melakukan visualisasi data dan distribusi kategori transaction. Kategori ini dilakukan dengan mengelompokkan jumlah transaksi seperti yang diperlihatkan oleh tabel berikut. Ini tabelnya seperti ini, dan ini untuk codingannya, visual bar chart. Nomor 10, buatlah visualisasi data distribusi kategori average transaction amount. Selanjutnya akan melakukan visualisasi dari distribusi kategorisasi average transaction amount. Kategorisasi ini dilakukan dengan mengelompokkan kata-kata besar transaksi seperti yang diperlihatkan oleh tabel berikut. Ini definisikan bins dan label kategorisasi, buat kolom, hitung distribusi, visual bar chart, label title, nilai di ujung bar. Dan ini hasil runningannya seperti ini. Distribusi kategori average transaction amount. Nomor 11, lakukan fitur kolom dan target. Di bagian ini selanjutnya akan menentukan fitur kolom dari dataset yang dimiliki. Di sini dipilih kolom average transaction amount, transaction, dan year div. Akan tetapi kolom terakhir belum ada. Silakan di-create dahulu kolom year ini dan kemudian assign dataset dengan fitur kolom ini sebagai variabel independent X. Untuk target tentunya persoalan customer dengan kondisi churn atau tidak, assign dataset untuk target ini ke dalam variabel dependent Y. Nah, untuk nomor 11, hasil codingannya ini. Buat kolom year div, definition target churn, tentukan fitur kolom, tentukan target, tampilkan informasi, dan hasil runningannya seperti ini. Nomor 12, lakukan split X dan Y ke dalam bagian training dan testing. Setelah variabel independen X dan variabel independen Y selesai dilakukan, maka pecahlah X dan Y ke dalam bagian training dan testing. Bagian testing 25% dari sebuah entry data. Di sini ada nomor 12, ada tampil informasi split. Ini hasilnya seperti ini. Distribusi data churn di training set, distribution di testing set, dan preview X training, average transaction, amount transaction. Dan ini hasil runningannya. Ini codingnya. Nomor 13, lakukan trend, predict, dan evaluasi. Langkah selanjutnya akan membuat model menggunakan logistic regression. Inisiasilah model fit dan kemudian evaluasi model dengan menggunakan confusion matrix. Konversi time dari milik ke datetime, transaksi tahun transaksi pertama dan terakhir, buat label churn. Fitur tambahan ada perbedaan total transaksi, pilih fitur model, split data, inisiasi model logistik, fit model dengan data training, prediksi data.
Yang nomor 13, lakukan training predik dengan evaluasi langkah selanjutnya akan membuat model menggunakan logistik regression. Inisiasilah model fit dan kemudian evaluasi model dengan menggunakan confusion matrix. Di sini ada konversi timestamp dari millisecond ke datetime, ekstraksi tahun transaksi pertama dan terakhir, buat label current. Fitur tambahannya ada perbedaan tahun transaksi, pilih fitur model, cek missing value, split data, inisiasi model logistik, fit model dengan data training, prediksi dataset, evaluasi dengan confusion metric, evaluasi tambahan ini opsional. Dan ini hasil runningannya, ada jumlah missing value-nya, confusion metric, ini hasilnya seperti ini. Dan nomor 14, lakukan visualisasi confusion metric. Confusion metric yang telah dihitung sebelumnya dapat divisualisasikan dengan menggunakan heat map dari Seaborn. Untuk itu, tampilkanlah visualisasi dari confusion metric ini. Nah, ini codingannya ya. Ini contohnya, nomor 14. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya codingnya ada dataset, ada converse timestamp dan format ke datetime, ekstraksi tahun transaksi, buat label, fitur tambahan, fitur model, split data untuk training dan testing, 75 training, 25 tes, inisialisasi model logistik, fitur model dengan data training, prediksi dataset, evaluasi model confusion metric, plot confusion metric. Dan ini hasil runningannya seperti ini, confusion matrix, dan ini labelnya seperti ini, visualisasi confusion metric, not current dan current, seperti ini. Dan yang terakhir, nomor 15, lakukan perhitungan akurasi precision dan recall. Hitunglah nilai akurasi precision dan recall berdasarkan nilai target sesungguhnya dan nilai target hasil prediksi. Ini codingannya seperti ini. Di sini ada nomor 15, ada plot dataset, konversi timestamp, ekstraksi tahun, buat label current, fitur model, split data untuk training dan testing, inisiasi model logistik, fit model dengan data, prediksi dataset, evaluasi model menggunakan confusion metric, menghitung akurasi, presisi, dan recall. Dan ini hasilnya untuk hasil akurasi, presisi, dan recall. Ya, sekian aja dari presentasi proyek akhir UAS pemrograman Python dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.